welcome back. Masih di Detik Sore, Detikers. Ya, dan kita udah masuk ke jam 4 sore, artinya kita harus tutup perdagangan pasar hari ini. Di mana perdagangan pasar kita melonjak tinggi. Melambung jauh. Barengan sama Mbak Sandra sini dari... Gue udah mau nyanyi nih loh, gue mau denger nih. Udah miring nih gue. Oh, udah mau gini Udah mau tadi ya? gini. Edo. Kita nyanyi nanti yang Bayang Ilusi aja boleh gak? Aku lebih suka lagunya yang Bayang Ilusi. Ya Gimana udah. Mas Yensa? Serah Edo deh. Yang mana ya itu ya? Ada Mbak Sandra dari Investasiku di sini. Detikers akan bahas market review barengan sama kita. Dia tepuk tangan sendiri loh. Makasih. Tolong dong Edo. Telat nih. Apa gunanya itu sound effect ada di situ, tapi kamu tidak memberikan tepuk Maaf tangan. deh, tapi kan hari ini semestinya semua orang sedang bersyukur, bersukaria karena hari ini Iya IHSG sih. kembali lagi menyentuh rekor all time Iya. high. Yes. Betul. Iya ya, all time high-nya. Walaupun ditutupnya 7761. Tadi all time high-nya 7764. 64, Iya, beda dikit ya. 3 poin. Udah ngecek udah berapa 0,3. untungnya hari ini? Belum. Ya, keburu ini lagi nanti turun lagi. Keburu ini orang-orang pada jual terus Mm-mm. jadi drop gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti saya cek. Ya nggak apa-apa, saya punya banyak uang kok. Gitu. Mbak Sandra, ini kenapa IHSG bisa sangat moncer? Padahal kemarin Mbak Sandra sempat bilang sepertinya Iya, kemungkinan pelemahan. akan konsolidasi melemah Iya, gitu ya, betul. karena akan ada profit taking lanjutan gitu. Betul. Lalu Ternyata investor tuh malah merespon positif yang data indeks kita kemarin itu loh. Indeks konsumen yang kepercayaan konsumen semakin meningkat. Terus kemudian cadangan devisa kita yang naik. Data responnya itu positif. Ditambah Amerika sekarang masih menunggu yang data inflasi ya. Mm-mm. Yang itu. Jadi euforianya tuh mereka kayaknya suku bunga fix ini. Bulan ini akan di-cut gitu. Makin dekat ke penurunan suku bunga. Betul. Tanggalnya, tapi masih ini ya, kalau lihat dari CME Fed Watch Tool katanya probabilitas pemotongan sebesar 50 basis point itu berada di 27%. Iya. Setelah sempat melonjak di atas 50%. Jadi Betul. lebih ke 25 nih Mbak sekarang. Sepertinya lebih ke 25 karena data kemarin yang udah muncul yang data Amerika yang udah inflasi tahunan ya sama PPI-nya bukan data yang manufaktur sama data yang ketenaga kerjaan itu sebenarnya walaupun masih belum sesuai konsensus cuman membaik gitu. Jadi sepertinya Fed nggak perlu hard landing gitu, cut harus 50 basis point, udah bisa soft landing 25 gitu. Jadi sekarang tuh masih fokusnya adalah menanti data yang minggu ini inflasi dan PPI ya. Producer Price Index gitu. Oke. Dan hari ini juga ya volumenya asing Sudah berapa ketahuan ya? kah? Asing berapa? Belum ya, 10 Yang menit pasti lagi ya. transaksi perdagangan hari ini Hari ini, 10,7 triliun iya, adalah betul. angka ya rata-rata lah ya, 10,7 ya. Kemarin kan merah di 9 ya, transaksinya 9 triliun. Sekarang lebih tinggi dan volumenya lumayan besar untuk hari ini. Makanya harganya all time high kembali. Ini tinggal 30 enggak ding. Tapi tidak 239 poin lagi menuju Iya. ke 8.000 ya. tipis. Betul. Dan ini kalau misalnya dia masih terus bertahan di atas mana nih ya 7.680 dia akan naik. Sepertinya Terus, akan masih seperti bisa akan naik lagi. Iya. Kalau udah segini naiknya. Iya. Tapi sebenarnya sih harusnya minggu-minggu ini minggu-minggu agak berhati-hati ya harusnya ya. Iya, Karena iya. kan udah 2 minggu rally. Tapi ternyata investor asing berkata lain nih. Mereka tetap masuk Iya, bukannya ke kita. katanya sentimennya justru investor akan makin wait and see menuju ke hari pemangkasan suku bunga Iya, itu. iya. Which is kemarin Mbak Sandra bilang tanggal 19 ya Mbak Iya. ya. 9 hari lagi. Jadwalnya tanggal 19 Ini yang bikin September. mereka sangat confidence beli sampai bisa all time high lagi apa Mbak? Dari dalam negeri sendiri ada nggak? Kalau dari dalam negeri sih yang baru kemarin aja sih yang kita data cadangan devisa kita yang tertinggi di antara sebelum-sebelumnya. Terus kemudian data kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen Oh, kita indeks akan keyakinan konsumen mengkonsumsi itu tinggi, bukan tinggi maksudnya naik bertambah. Di level Berarti kan optimis ya. optimis. Jadi optimis akan ekonomi kita nantinya terus bertumbuh gitu.
Dan data-data yang dari US pun yang kemarin udah keluar itu angkanya ya beda-beda tipis dari ini deh harapan gitu. Jadi sebenarnya membuat itu untuk fix harus di suku bunga harus dipangkas kayak gitu. Rencananya di tanggal berapa Mbak? Apa? Pemangkasan suku bunga? 19 September. 19 September dari The Fed, kemudian Indonesia? Kalau kita biasanya, kalau kita sih interest rate decision itu nanti ada tanggal 18 September. Cuman pasti kita tetap nunggu dari The Fed setelah itu mungkin kalau misalnya ada pemangkasan gitu. Biasanya ada proses ininya dulu ya Do ya, dari apa keputusan The Fed kemudian untuk diterapkan di Indonesia mungkin melihat berbagai sentimen juga. Termasuk termasuk sentimen yang lain, termasuk apa yang dilakukan sama The Fed gitu. Jadi baru setelah nggak tahu kalau yang nanti nih pengumuman suku bunga acuan dari BI apakah menunggu The Fed rilis dulu atau bisa sebelum? Kalau itu sih sebenarnya kalau yang udah nunggu The Fed dulu ya, baru kita mengikuti kayak gitu. Kayaknya sih sepertinya nih masih lanjut seperti itu, nungguin The Fed dulu gitu. Iya. Jadi tunggu yang pasti-pasti dulu nih ya, baru kita follow. Lagi. Jadi 19 September itu adalah hari di mana pengumuman bunga The Fed itu apakah turun 50 atau 25 gitu ya. Betul. 20 September itu hari Jumat. Kalau 21 September itu saatnya kita bernyanyi. Do you remember 21st night September? Oh iya. Benar. Benar. Udah cukup sampai situ aja. Silakan dilanjutkan. Oh bukan, salah. Itu. Jadi kalau misalnya let's say lah nih Mbak, kita asumsikan ya bahwa tanggal 19 nanti tuh The Fed akan pangkas bunga acuan. Misalnya 25 lah bilang kalau memang Amerika tidak hard landing. Kira-kira di Indonesia akan dampaknya sebesar apa? Apakah nanti akan langsung ISG orang jadi makin optimis belanjanya sehingga akan bisa nih di tanggal 19 itu nanti udah 8.000. Nggak perlu nunggu sampai akhir tahun gitu misalnya. Apa gimana? Optimis sekali berarti ya. Iya. 8.000. Kan nggak Mbak tapi 8.000? Tidak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya ya. Gimana kalau kita kan masih terpengaruh investor asing ya. Nah gimana investor asingnya semakin banyak dia taruh di ISG semakin besar peluangnya ISG itu bakal naiknya kenceng. Betul. Gitu. Ya kalau dari sekarang sih sebenarnya udah dilihat ya sektor finance udah mulai naik tuh, properti juga udah mulai. Terus kemudian teknologi, hari ini aja teknologi naiknya tinggi ya, sektor teknologi gitu. Ini agak takut lagi kalau naik. ambil teknologi. Iya, karena belum ini ya. Iya benar, Goto 3 poin loh. Iya. Ini gede banget. Walaupun cuma 3 poin. 5%. Iya 5% jatuhnya kalau di Goto. Kenapa riskan untuk ngambil ini emiten teknologi? Karena sedikit market cap-nya. Transaksinya? Yang punya sahamnya tuh dikit jadi rawan penyelewengan. Gimana tuh penjelasannya tuh? Rawan jebakan Batman. Ya. Oh. Gue gak bilang Goto atau itu ya, tapi yang pasti saham teknologi gitu. Karena belum terlalu settle gitu di according to my opinion tapi ya, yang bukan siapa-siapa ini gitu. Itu sih opini pribadi. Tapi kalau misalnya dia mengalami penguatan itu pengaruhnya dari biasanya apa? Kalau dia mengalami penguatan, Mbak? Teknologi. Kalau teknologi kalau sebenarnya kalau di kita itu kalau teknologi penguatan ya itu pasti karena suku bunga. Suku bunganya sakit ya. Gue foto dibuka. Sakit tau itu pasti. Enggak, cuman dia suaranya doang gitu. Karena gue kan suka gini-gini kan. Kesannya kayak marah-marah gitu ya. Enggak sih. Cuma kita aware aja sama kesehatan mental beliau. Oke. Kalau udah takut nih kalau ngomongin kesehatan mental nih. Iya. Jangan gitu dong. udah lama nih kita bikin nangis beliau. Itu kalau bikin aku nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Bahas apa nih yang bisa bikin nangis? Udah kita bahas. Kita bahas indeks keyakinan konsumen RI aja. Ya, boleh boleh, ya. boleh. Nah, gimana Apa? tuh ceritanya? Kalau dari beritanya, kalau dari sentimennya nih, kalau BI melaporkan indeks keyakinan konsumen di Agustus ini itu ada di level yang optimis 124.4 Naik ya. gitu ya. Agustus daripada kemarin dong.
Oh iya udah bulan September, Iya, lupa sekarang lagi September. gue. Baru nyanyiin. Iya baru nyanyiin. Do you remember? Lagi. Terus gue udah kekirin nih, gue mau begini-begini Udah nih. di remember aja. Males. Ya jadi gimana tuh Mbak? Optimis di bulan kemarin, di bulan ini meningkat gitu ya? Iya, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari Agustus sudah meningkat, apalagi semenjak itu ya, apa sih Lebaran ibaratnya kan Agustus. Berarti mungkin konsumen masyarakat kita optimis nanti setelah pelantikan, apalagi ekonomi kita nanti terus bertumbuh dan daya beli masyarakat juga terus naik sehingga inflasi ya walaupun naik ya naiknya terkontrol kayak gitu. Ya berharap everything is okay ya, ekonomi kita terus Amin. bertumbuh dan kan karena dampaknya juga ke kita kan. Ekonomi tumbuh, inflasi tapi terkendali. Iya, Jadi betul. kayak uang kita makin banyak tapi harganya nggak makin mahal. Iya, naiknya tuh nggak terlalu drastis gitu. Naik tapi kita sanggup gitu beli. Naik tapi sanggup. Oh ini ya, kalau banyak potongan gajinya juga harus naik biar kita Iya, sanggup dipotong gitu Nggak ya. sanggup dipotong Iya, juga sih. betul. Iya Betul, betul. Tapi betul, nggak sanggup sih kalau dipotong ya. Kalau banyak potongan-potongan pajak minimal ya Iya, naikin ada lah, adalah sebesar itu. potongan pajak lebih dikit Betul. ya. Iya, kalau Lebih memang dikit, ekonomi- ada lebihnya. Kalau memang ekonomi tumbuh ya naikin lah, kita nggak cuma Iya. UMR aja yang naik tapi naikin gajinya Iya, gitu betul, ya betul, kan. betul. Oke, baiklah. Mari kita sama-sama berdoa semoga ekonomi bisa Betul. tetap tumbuh di atas 5%, bahkan sesuai dengan janji Pak Prabowo. Berapa tuh? 8% Wow. katanya dia pengen ya kan.